Halo teman-teman, selamat datang di channel Bi Eduka. Kita akan membahas soal-soal tes CPNS subtes TIU Silogisme. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Kita langsung ke soal nomor 1. Semua peserta tes CPNS ingin diterima di Kementerian Kesehatan. Poppy tidak ingin diterima di Kementerian Kesehatan. Kesimpulan yang tepat adalah A. Poppy ingin diterima di instansi selain Kementerian Kesehatan. B. Poppy tidak ingin lulus tes CPNS. C. Poppy peserta tes CPNS. D. Poppy bukan peserta tes CPNS. E. Poppy peserta tes CPNS yang tidak ingin diterima di Kementerian Kesehatan. Oke, tadi di dalam pernyataan yang pertama itu di sini ada kata semua. Nah, kalau semua peserta berarti tanpa terkecuali semua peserta tes CPNS itu ingin diterima di Kementerian Kesehatan. Sedangkan Poppy ini sebaliknya, dia tidak ingin diterima di Kementerian Kesehatan. Nah, karena tadi tanpa terkecuali semua peserta itu inginnya diterima di Kementerian Kesehatan, maka bisa dipastikan bahwa Poppy ini bukan peserta tes CPNS. Karena kalau Poppy ini dia itu merupakan peserta tes CPNS, tentunya dia itu mau diterima di Kementerian Kesehatan. Tapi Poppy ini tidak ingin diterima di Kementerian Kesehatan. Maka kesimpulannya adalah Poppy ini bukanlah peserta tes CPNS. Maka jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Semua merek HP ada fasilitas SMS. Nah, di sini diawali dengan kata semua untuk pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, sebagian merek HP ada fasilitas WA. Kesimpulan yang tepat adalah, nah tadi yang satu pernyataan pertama itu semua, kemudian di pernyataan yang kedua itu sebagian. Nah, apabila yang satu pernyataan menyatakan semua, kemudian yang lainnya itu menyatakan sebagian, maka nanti kesimpulannya adalah sebagian, ya, bukan semua. Oke, perlu diingat, apabila salah satu pernyataan menyatakan semua dan yang lainnya menyatakan sebagian, maka nanti kesimpulannya adalah diawali dengan sebagian, gitu ya. Oke, sekarang kita cek mulai dari yang opsi A. Semua merek HP ada fasilitas SMS dan WA, maka ini salah. Lalu yang B, sebagian merek HP ada fasilitas SMS dan WA. Nah, ini kita keep dulu. Lalu yang C, sebagian merek HP ada fasilitas WA tapi tidak ada fasilitas SMS. Nah, ini justru kebalik ya. Kalau yang ada WA-nya sudah pasti ada SMS-nya. Lalu yang D, semua ada fasilitas WA, pasti ada fasilitas SMS. Nah, tadi kesimpulannya gimana? Kalau salah satu semua, salah satu ada yang sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian. Nah, kemudian di opsi D ini, semua yang ada fasilitas WA pasti ada fasilitas SMS. Ya, memang benar, kalau ada WA pasti ada SMS-nya gitu. Tapi kan di sini cuma semua yang ada fasilitas. Nah, ini kan apa? Maksudnya semua apa? HP kah atau apa? Di sini tidak disebutkan secara spesifik. Maka yang D ini juga kurang tepat. Lalu yang E, semua yang ada fasilitas WA pasti merupakan ponsel. Nah, ini tidak disebutkan di dalam pernyataan. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang opsi B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Beberapa, nah di sini adalah beberapa duta besar menguasai lebih dari satu bahasa. Semua yang menguasai lebih dari satu bahasa pandai berbicara. Kesimpulan yang tepat adalah, nah tadi yang pertama ada menggunakan kata beberapa, kemudian di pernyataan kedua itu menggunakan kata semua. Maka nanti kesimpulannya juga beberapa atau sebagian gitu ya, bukan semua. Lalu di sini kan ada kata yang diulang, yaitu menguasai lebih dari satu bahasa. Ini, menguasai lebih dari satu bahasa sama yang ini. Nah, ini bisa kita coret. Maka nanti kesimpulannya itu, yang dijadikan kesimpulan itu hanya kata ini, pandai berbicara sama duta besar. Lalu yang depannya itu diawali dengan kata beberapa, bukan semua ya. Lalu mana yang ada beberapanya? Berarti kita langsung bisa mengeliminasi yang opsi C sama opsi yang D. Sekarang kita cek mulai dari opsi A. Yang menguasai beberapa bahasa adalah duta besar. Nah, ini juga tidak ada pernyataannya. Yang beberapa itu bukan bahasanya gitu, tapi yang beberapa itu adalah duta besarnya. Maka yang A ini juga kurang tepat. Lalu yang B, sebagian yang pandai berbicara adalah duta besar. Nah, ini kita keep dulu. Lalu yang E, duta besar itu menguasai beberapa bahasa. Nah, ini tidak memenuhi persyaratan
untuk dijadikan sebagai suatu kesimpulan. Maka jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Meteor, bulan, bintang ada di angkasa. Satelit ada di atmosfer. Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Satelit adalah bintang. B. Satelit bukan ada di angkasa. C. Meteor, bintang ada di atmosfer. D. Meteor di atmosfer. E. Satelit berada di antara bulan dan bintang. Oke, tadi yang terletak di angkasa itu siapa? Ada meteor, bulan, sama bintang. Sedangkan yang ada di atmosfer siapa? Satelit. Lalu apa sih hubungannya antara angkasa sama atmosfer ini? Nah, kalau kita telaah, atmosfer ini kan merupakan bagian dari angkasa. Jadi angkasa, ini anggaplah sebagai suatu angkasa, maka atmosfer ini adalah bagian dari angkasa. Kemudian satelit ini letaknya ada di dalam atmosfer sini. Nah, lalu apakah meteor, bulan, dan bintang ini letaknya pasti di atmosfer? Belum tentu gitu ya, karena kan lapisan di angkasa sendiri itu banyak ya, tidak hanya cuma atmosfer gitu, misalkan ada stratosfer, ionosfer, dan lain sebagainya. Maka kita tidak bisa memastikan bahwa meteor, bulan, dan bintang ini letaknya di atmosfer. Tapi kalau satelit sudah pasti letaknya ada di angkasa, karena atmosfer itu merupakan bagian dari angkasa. Oke, berarti kira-kira opsi yang mana yang sesuai? A. Satelit adalah bintang. Nah, ini enggak ya, karena satelit itu bukan bintang. Lalu B. Satelit bukan ada di angkasa. Satelit harusnya ada di angkasa ya, karena atmosfer tadi merupakan bagian dari angkasa. Lalu yang C. Meteor, bintang ada di atmosfer. Oh, maaf, yang B ini tadi harusnya yang opsi B itu bukan katanya itu bukan ya, tapi ini tuh harusnya bulan ya. Ini harusnya bulan. Yang B tadi satelit, bulan ada di angkasa. Nah, ini benar ya, karena kan memang tadi bulan itu letaknya di angkasa dan satelit pun juga letaknya di angkasa karena atmosfer itu bagian dari angkasa. Lalu yang C, meteor, bintang berada di atmosfer. No. Lalu yang D, meteor di atmosfer juga tidak. Lalu yang E, satelit berada di antara bulan dan bintang. Nah, ini tidak disebutkan di dalam statement 1 maupun 2. Maka jawaban yang paling tepat di antara opsi A sampai E itu adalah opsi yang B. Oke, paham ya sampai sini? Sekarang kita langsung lanjut ke soal yang berikutnya, nomor 5 ya berarti. Oke, kita langsung ke nomor 5. Bulu tangkis adalah aktivitas Danu pada hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu tuh Danu selalu melakukan aktivitas bulu tangkis. Kemudian yang kedua, minggu ini Danu banyak pekerjaan. Maka kesimpulan yang tepat apa? A. Hari Sabtu Danu tidak bulu tangkis. Padahal di pernyataan pertama jelas-jelas disebutkan bahwa setiap hari Sabtu Danu itu bermain bulu tangkis. Maka yang A ini salah, lalu yang B, hari Sabtu, Danu ragu-ragu untuk bulu tangkis. Ragu-ragu pun ini juga tidak ada di dalam statement ya. Karena jawabannya cuma iya atau tidak. Lalu yang C, Danu memancing pada hari selain Sabtu. Tidak ya. Ini bertentangan dengan pernyataan yang pertama. Lalu yang D, Danu tidak bulu tangkis jika banyak pekerjaan. Ya enggak juga gitu, karena kan di dalam pernyataan dijelaskan bahwa Danu ini tetap melakukan bulu tangkis, tetap bermain bulu tangkis meskipun dia banyak pekerjaan, karena memang hari Sabtu itu adalah jadwalnya Danu bermain bulu tangkis. Maka ya satu-satunya yang kemungkinan benar itu adalah opsi yang E. Sekarang kita cek yang E. Hari Sabtu ini Danu bulu tangkis walaupun banyak pekerjaan, gitu ya. Oke. Jadi kita tuh kalau mengerjakan soal silogisme itu jangan hanya mengandalkan logikanya kita, maksudnya logika secara umum gitu ya, tapi tetap harus berpanduan sama statementnya gitu. Meskipun misalkan menurut pendapat kita itu kok begini ya gitu, tapi karena memang di dalam statementnya ya begitu, ya berarti kita manut aja sama apa yang ada di dalam statementnya. Kan kalau lazimnya ketika orang-orang itu banyak pekerjaan, biasanya kan pekerjaan yang aktivitas yang sifatnya itu cuma refreshing itu kan disingkirkan dulu ya. Kayak misalkan bulu tangkis ini kan mungkin ada yang beranggapan itu tidak terlalu penting. Tapi karena memang di dalam statement ini dikatakan bahwa hari Sabtu itu ya jadwalnya bulu tangkis gitu ya. Berarti meskipun ada pekerjaan, si Danu ini ya tetap bulu tangkis gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan logika umum, tapi kita harus melogika atau mengecek berpedoman pada statement soalnya gitu ya.
Oke, kita ke soal yang terakhir. Jika binatang itu sapi, maka binatang itu berkaki 4. Nah, binatang itu ternyata berkaki 2. Maka kesimpulan yang tepat adalah, oke, berarti ini pun jawabannya cuma ada 2 ya, iya atau tidak gitu. Kalau dia kakinya 4, maka itu sapi. Tapi kalau binatang itu kakinya cuma 2, ya berarti pasti bukan sapi gitu kan. Oke, kita cek dari yang opsi A. Binatang itu adalah burung. Ya belum tentu juga ya, karena kan yang berkaki 2 nggak cuma burung, ada juga ayam, itik, dan lain sebagainya. Yang A ini salah. Lalu yang B, binatang itu pasti bukan sapi. Ya, lalu yang C, binatang itu mungkin sapi. Ya, enggak mungkin gitu ya, karena di dalam pernyataan ini sudah dijelaskan kalau sapi itu kakinya 4 gitu. Maka yang C ini salah. Lalu yang D, binatang itu bisa saja burung atau sapi, enggak ya. Lalu yang E, binatang itu bukan sapi. Nah, tadi kan yang B itu binatang itu pasti bukan sapi. Sedangkan yang E, binatang itu bukan sapi. Apa perbedaannya? Ya ada di kata pasti ini. Lalu kenapa kita memilih yang B? Ya karena di dalam statement itu sudah jelas kalau dia kakinya bukan 4, ya pasti bukan sapi gitu. Jadi tidak ada keraguan lagi ya. Maka jawaban yang tepat untuk soal yang nomor terakhir ini adalah opsi yang D gitu. Gampang ya. Oke, demikian tadi pembahasan soal tes CPNS Silogisme. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman nanti yang menghadapi tes CPNS. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.